Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas None, siswi kelas 12 MA Al-Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Wali Songo, biografi Wali Songo. Nah, bagi masyarakat Indonesia, Wali Songo yaitu tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perkembangan agama Islam terutama di Pulau Jawa. Orang-orang memanggil Wali Songo itu dengan sebutan Sunan. Apa itu Sunan? Nah, Sunan itu diartikan sebagai yang dijunjung tinggi di atas kepala. Untuk penjelasan secara rinci mengenai Sunan, mengenai Wali Songo itu siapa aja, simak baik-baik ya. Nah, untuk yang pertama itu ada Sunan Gresik. Nah, Sunan Gresik itu memiliki nama kecil yaitu Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah keturunan Ali Zainal Abidin yang lahir di Samarkand, Asia Tengah pada abad ke-14. Beliau dipandang sebagai bapak spiritual Wali Songo. Kenapa sih disebut bapak spiritual Wali Songo? Nah, disebut itu karena beliau adalah orang yang pertama menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nah, bagaimana strateginya? Nah, untuk strategi Sunan Gresik itu ada melalui budaya kesenian, perdagangan, pendidikan, pengobatan gratis, dan bercocok tanam atau bertani. Beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di desa Gapura, Kota Gresik. Nah, untuk yang kedua yaitu ada Sunan Ampel. Siapa Sunan Ampel? Nah, Sunan Ampel itu yaitu Raden Rahmatullah. Beliau adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi dan ibunya bernama Dewi Candrawulan. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi. Nah, Sunan Ampel ini menginjakkan kakinya di tanah Indonesia, tepatnya di Tuban, yang mana pada saat di Tuban ia bertemu dengan dua tokoh masyarakat yang bernama Ki Wiryo Sarojo dan Ki Bang Kuning, yang kemudian mereka berdua masuk Islam beserta dengan keluarganya. Sejak saat itulah Sunan Ampel semakin mudah untuk mendekati masyarakat dan melakukan dakwah Islam sedikit demi sedikit. Nah, untuk strategi dakwah Sunan Ampel ini itu ada melalui pembauran dan pendekatan intelektual, dan ajarannya Sunan Ampel ini pada saat itu dikenal dengan sebutan Mohlimo. Mohlimo itu apa? Mohlimo itu yang berarti tidak mengerjakan 5 hal tercela. Beliau wafat pada tahun 1481 Hijriah, yang kemudian dimakamkan di komplek Masjid Ampel, Surabaya. Nah, untuk yang ketiga ini ada Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini memiliki nama kecil sama seperti Sunan lain, yaitu Maulana Magdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Candrawati. Nah, Sunan Bonang ini dikenal dengan ahli kalam dan ahli tauhidnya. Nah, untuk strategi dakwah Sunan Bonang ini yaitu dia mempunyai cara unik. Apa cara uniknya itu? Nah,
dakwahnya yang secara unik itu yaitu menggantikan nama-nama dewa menjadi nama-nama malaikat yang dikenal dalam Islam. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi yang dimakamkan di Tuban. Yang keempat itu ada Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga itu nama kecilnya yaitu Raden Mas Syahid. Ayahnya bernama Raden Sahur Tumenggung Wilwatikta, dan ibunya bernama Dewi Nawangrum. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi, dan beliau juga merupakan salah satu wali asli asal Jawa yang kemudian dijuluki Syekh Malaya karena awal dakwah Sunan Kalijaga ini di daerah Malaya atau di Malaya. Nah, untuk strategi dakwah Sunan Kalijaga ini yang pertama itu dengan cara mengakulturasikan kesenian wayang kulit dengan alat musik gamelan. Nah, kemudian beliau wafat pada pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Yang kelima itu ada Sunan Giri. Sunan Giri itu nama kecilnya yaitu Raden Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi. Beliau adalah anak dari Syekh Maulana Ishaq, yang mana beliau memiliki saudara ipar yaitu Raden Patah. Karena kok bisa saudaraan dengan Raden Patah? Karena beliau ini karena istri beliau dengan istri Raden Patah bersaudara. Raden Ainul Yakin ini kecil di bawah asuhan Nyi Gede Maloka. Kenapa kok bisa di bawah asuhan Nyi Gede Maloka? Karena pada saat Sunan Giri ini lahir, beliau dituduh sebagai pembawa wabah atau pembawa sial oleh orang tuanya, yang kemudian oleh orang tuanya pada saat itu memang sedang marak-maraknya wabah di kampung Sunan Giri ini. Kemudian orang tua Sunan Giri ini merelakan Sunan Giri untuk dihanyutkan ke sungai dan ditaruh di dalam peti, yang kemudian datang sebuah kapal yang tak sengaja menabrak peti yang di dalamnya ada Sunan Giri. Kemudian nahkoda kapal tersebut mengambil peti yang kemudian dibuka dan berisikan Sunan Giri, yang kemudian dibawa ke atasannya. Nah, atasannya itu yaitu Nyi Gede Maloka, yang kemudian Sunan Giri ini diterima dengan baik oleh Nyi Gede Maloka dan diasuh hingga besar. Namun seiring berjalannya waktu, setelah menginjak dewasa, Sunan Giri ini menimba ilmu di Ampel Denta, di pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel di Surabaya. Nah, strategi dakwah Sunan Giri ini yaitu dengan melalui pendidikan, dengan cara mendirikan pesantren dan melalui permainan disertai lagu agamis. Beliau itu wafat pada abad ke-16 Masehi yang dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. Yang keenam itu ada Sunan Derajat. Sunan Derajat itu memiliki nama kecil yaitu Raden Qasim. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi
dan merupakan anak dari Sunan Ampel dan istri yang kedua yang bernama Dewi Chandrawati dan mempunyai 6 saudara seayah seibu. Nah, beliau ini berguru kepada Sunan Gunung Jati dan berhasil menaikkan martabat manusia. Strategi dakwah Sunan Derajat ini yaitu melalui kesenian wayang dan alat musik gamelan, dan beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Yang ketujuh itu ada Sunan Kudus. Sunan Kudus ini memiliki nama kecil yaitu Raden Jafar Shodiq. Yang Raden Jafar Shodiq ini kemudian lahir pada tahun 1400 Masehi. Beliau merupakan anak dari Usman Haji dan ibunya yang bernama Santi bin Wilmakita. Beliau dijuluki sebagai Raden Amir. Kenapa dijuluki sebagai Raden Amir? Karena beliau pernah bertindak sebagai pemimpin jamaah haji dan dikenal sebagai pujangga cerdas yang luas dan mendalam keilmuannya. Untuk strategi dakwah Sunan Kudus ini yaitu dengan cara membuat lagu dan cerita dan bercerita. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu Gending Mas Kumambang dan Mijil. Beliau ini wafat pada tahun 1550 Masehi. Yang kemudian dimakamkan di komplek Masjid Menara Kudus. Untuk yang ke-8 yaitu ada Sunan Muria. Nah, Sunan Muria ini memiliki nama kecil juga yaitu Raden Umar Said. Ayahnya bernama ayahnya Sunan Muria ini yaitu Sunan Kalijaga dan ibunya ini bernama Dewi Saro. Beliau lahir pada abad ke-15. Sewaktu kecil dia biasa dipanggil Raden Prawoto. Namun seiring berjalannya waktu Sunan Muria dipanggil Sunan Muria karena Sunan Muria ini berpusat dakwah dan bermukimnya di Bukit Muria. Nah, strategi dakwah Sunan Muria ini yaitu dengan cara mengkombinasikan kesenian dan dakwah beliau seperti ayahnya, yaitu melakukan suatu kerjaan akan tetapi tidak merusak lingkungannya. Beliau wafat pada abad ke-16 yang kemudian dimakamkan di Bukit Muria Kudus. Dan yang terakhir yang ke-9 yaitu adalah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati juga memiliki nama kecil yaitu Syarif Hidayatullah. Ayahnya bernama Syarif Abdullah Datuddin dan ibunya bernama Nyai Rara Santang. Sunan Gunung Jati ini adalah seorang yang banyak berkontribusi dalam penyebaran agama Islam di Jawa, terutama di Jawa Barat. Beliau juga dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Beliau wafat pada tahun 1570 Masehi, atau perkiraan usia beliau itu 80 tahun. Yang kemudian dimakamkan di komplek pemakaman Ukir Sabta Pangga di Gunung Jati. Nah, untuk metode dakwah beliau itu ada
banyak ya, di antaranya mu'ilah hasanah, ada al-hikmah, ada tadarus, ada ta'awun, ada musyawarah, dan ada pembentukan kadar dai. Nah, itu adalah penjelasan mengenai Wali Songo dan nama asli serta lahir dan juga wafat beliau, dan strategi dakwah para Wali Songo. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.